Halo anak-anak kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang peranan ilmu kimia. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas yang kalian sebenarnya sudah pernah tahu, tapi mungkin juga ada beberapa hal yang kalian baru tahu. Makanya kita belajar sama-sama yuk. Jika kita bicara tentang bahan kimia, jangan dibayangkan bahwa bahan kimia itu adalah bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Tidak. Justru ada bahan-bahan kimia yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa semua hal, semua benda yang ada di sekitar kita, baik itu dalam makanan, minuman, maupun dalam kebutuhan kita sehari-hari, itu adalah bahan-bahan yang mengandung bahan kimia. Banyak pula kejadian sehari-hari yang sebenarnya merupakan reaksi kimia, antara lain makhluk hidup bernapas, merasa lapar, mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian kita juga bisa melihat daun pohon yang berwarna hijau. Ada juga asap kendaraan bermotor. Itu semua adalah reaksi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kimia memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan kimia mempengaruhi ilmu-ilmu yang lain. Contohnya dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Ilmu kimia diperlukan untuk membuat obat-obatan. Dalam bidang energi dan lingkungan, kimia diperlukan untuk mencegah polusi yang ada di lingkungan kita. Dalam bidang pangan dan pertanian, contohnya, kimia akan diperlukan untuk membuat pupuk, membuat pestisida. Dan dalam teknologi bahan, kimia juga diperlukan. Contohnya, kita tahu bahwa komputer pada zaman dahulu itu ukurannya besar dan sangat berat. Tetapi kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan layar sentuh, itu sebenarnya ada campur tangan ilmu kimia di dalamnya. Karena mempengaruhi beberapa bidang ilmu, maka kimia disebut juga Central of Science. Ilmu kimia sendiri diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat perubahan dari materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jika kita bicara tentang makanan, maka kita tahu bahwa makanan sehat harus mengandung bahan kimia antara lain protein, karbohidrat, lemak, mineral, serat, dan vitamin. Kami tahu pasti kalian bisa menyebutkan di mana saja kita bisa mendapatkan bahan-bahan kimia tersebut. Tetapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa seringkali dalam makanan yang kita konsumsi terdapat bahan aditif, yaitu bahan-bahan yang ditambahkan sehingga kita bisa melihat warnanya lebih menarik, rasanya lebih enak, dia bisa lebih awet, dan macam-macam. Ini adalah contoh-contoh dari zat aditif yang biasa didapatkan di dalam makanan yang sering kita makan. Melalui gambar-gambar berikut dapat kita ketahui bahwa tidak semua zat aditif itu merupakan senyawa buatan, tetapi ada juga senyawa alami yang bisa kita ambil untuk menjadi bahan aditif. Contohnya daun pandan, kunyit, wortel, dan sebagainya. Zat aditif ini tidak bisa kita hindari. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengetahui seberapa dosis yang bisa kita konsumsi. Jangan sampai ada bahan-bahan kimia yang digunakan tidak sesuai fungsinya. Contohnya pada boraks. Boraks yang ditambahkan ke dalam bakso atau ke dalam makanan-makanan lain yang sebenarnya fungsinya adalah mengawetkan makanan tersebut, itu tidak boleh karena boraks bukan merupakan senyawa yang bisa dikonsumsi. Dalam bidang pertanian kita mengenal adanya pestisida. Pestisida itu berasal dari kata pes, hama artinya, dan sida artinya membunuh. Pestisida sendiri didefinisikan sebagai bahan-bahan yang bersifat racun yang digunakan untuk membunuh jasad hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak, dan manusia. Macam-macam pestisida berdasarkan hama yang dibasmi antara lain herbisida, ini membasmi tanaman yang mengganggu.
Kemudian rodentisida ini membasmi hewan-hewan pengerat. Nematisida itu membasmi seperti keong, cacing. Kemudian fungisida itu untuk membasmi jamur. Insektisida untuk membasmi serangga yang mengganggu. Dan akarisida membunuh tungau atau kutu. Sekarang kita akan belajar tentang senyawa asam dan basa. Mungkin kita tahu bahwa jeruk itu termasuk senyawa asam karena rasanya masam. Kemudian sabun, pasta gigi itu merupakan senyawa basa. Cirinya senyawa basa biasanya berasa pahit. Pengujian sifat asam salah satunya adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua macam, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka warnanya tetap merah. Tetapi jika dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Kebalikannya, kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan dimasukkan ke dalam basa, maka dia akan tetap berwarna biru. Yang namanya kimia pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya laboratorium. Berikut adalah hal-hal yang wajib kita tahu dan kita siapkan sebelum kita masuk ke dalam laboratorium. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan di sini biasanya kita menggunakan jas laboratorium. Kemudian yang kedua, kita harus tahu materi praktikum. Jangan sampai kita masuk tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bahan-bahan apa yang kita perlukan serta alat-alat apa yang harus kita siapkan. Yang ketiga, kita harus tahu tentang keselamatan di laboratorium. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah tentang pengenalan alat dan penggunaannya. Jangan sampai kita menggunakan alat tidak sesuai fungsinya. Yang kelima, perhatikan petunjuk atau larangan, terutama yang paling penting tidak boleh makan di dalam lab. Dan yang terakhir, perhatikan label zat kimia agar kita tahu bagaimana cara penanganan bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Berikut adalah beberapa contoh keamanan kerja selama di dalam laboratorium. Yang pertama, di sebelah kiri atas, kita diperlihatkan bahwa jangan sekali-kali menggunakan sandal ketika masuk ke dalam laboratorium, karena dikhawatirkan jika ada larutan yang tertumpah dan mengenai kaki kita, maka kalau memakai sepatu, kaki kita masih akan terlindungi. Yang kedua, sebelah kanan atas diperlihatkan bahwa bagaimana cara kita untuk menuangkan air dan mencampurkannya dengan larutan asam. Karena seringkali pencampuran air dan asam akan menimbulkan sebuah reaksi. Di sebelah kiri bawah, kita diperlihatkan bahwa bagaimana cara memanaskan suatu larutan yang ada di dalam tabung reaksi. Jangan mengarahkan ujung tabung reaksi ke wajah kita. Dikhawatirkan jika larutan tersebut terkena panas, akan terjadi cipratan. Jika ke arah kita, maka akan membahayakan diri kita sendiri. Kemudian di sebelah kanan bawah, itu adalah cara untuk mencium aroma dari larutan atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi jangan meletakkan bahan tersebut tepat di bawah hidung kita, tetapi kita harus kibaskan tangan di atas larutan atau bahan kimia tersebut dan kita mencium uapnya saja. Berikut adalah beberapa alat yang biasa kita gunakan selama bekerja di laboratorium.
Dapat kita perhatikan bahwa ada beberapa alat yang terbuat dari kaca atau gelas, ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari plastik, dan ada pula yang terbuat dari kayu. Ini adalah label yang biasa terdapat pada wadah bahan kimia. Ada yang bersifat korosif, ada yang bersifat eksplosif atau mudah meledak, ada yang bersifat iritan atau berbahaya bagi kulit, ada yang bersifat oksidator, ada yang bersifat racun, dan ada yang mudah terbakar. Ini adalah langkah-langkah metode ilmiah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah penelitian. Mulai dari penemuan masalah, perumusan masalah, pengamatan, perumusan hipotesis, melakukan eksperimen, dan membuat laporan. Contohnya sudah ada di slide yang berikutnya. Jika kita bicara tentang materi, maka kita harus tahu pengklasifikasian materi. Materi itu terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Arti dan contohnya sudah ada pada slide yang berikut ini. Perubahan yang terjadi pada materi dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh dan perbedaannya ada di slide yang berikutnya. Sudah mendengarkan penjelasan ini, jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kepada kami ketika pelajaran kimia. Sampai bertemu kembali.